Oke, kita ingat lagi materi sifat periodik unsur. Ada 8 sifat periodik unsur yang mesti kita ingat supaya mudah kita pakai trik kimiasiknya, yaitu disingkat. Yang pertama, sifat periodik piano. Nah, piano ini memiliki sifat yang sama. Dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Apa itu piano? P berarti potensial ionisasi atau energi ionisasi. A, afinitas elektron. N, keelektronegatifan. O, oksidator atau zat yang mengalami reduksi. Kebalikan dari piano adalah jareloba. Jareloba ini memiliki sifat dari kiri ke kanan akan semakin kecil, dari atas ke bawah akan semakin besar. Ja ini apa? Ja ini jari-jari atom. Re berarti reduktor. Berarti reduktor dari kiri ke kanan semakin kecil. Gitu maksudnya ya. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Kemudian logam. Nah, logam dari kiri ke kanan semakin kecil, dari atas ke bawah semakin besar. Kemudian basa, sifat kebasaannya. Dalam satu periode semakin kecil, makin kanan, tapi dalam satu golongan makin bawah makin besar. Lanjut, salah satu sifat periodik unsur yaitu keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan ini berfungsi untuk pembentukan ikatan kimia. Kalau ikatan kimia yang terbentuk menghasilkan senyawa polar, maka perbedaan keelektronegatifannya besar. Namun kalau nonpolar, perbedaan keelektronegatifannya kecil. Contoh yang polar yaitu HCl. H ini memiliki nilai keelektronegatifan 2,1. Cl memiliki keelektronegatifan 3,5. Nah, kalau yang nonpolar Cl2, berarti kan ikatannya Cl dengan Cl ya. Nilai keelektronegatifan Cl itu 3,5. Oke, sekarang kita hitung berapa perbedaannya kalau untuk yang HCl. Berarti kan 3,5 dikurang 2,1. Nilainya 1,4. Perbedaan keelektronegatifannya 1,4. Namun kalau yang Cl2, berarti kan 3,5 dikurang 3,5. Hasilnya sama dengan 0. Ya. Nah, ini kan kecil nih perbedaan keelektronegatifannya. Namun yang atas besar, 1,4. Angka yang besar ini didapat kalau jaraknya jauh. Iya nggak? Berarti ada angka besar, ada angka yang kecil. Gitu. Kalau perbedaan keelektronegatifan kecil, dalam arti di sini 0 contohnya, maka pengurangnya pun angka yang besar. Bahkan mencapai sama angkanya, 3,5 dikurang 3,5. Namun kalau ini berbeda, 3,5 dikurang 2,1 untuk yang polar. Bisa dipahami? Nah, dalam tabel periodik, keelektronegatifan dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Jadi kalau nanti kita menyusun golongan, ya, dalam satu golongan, posisi unsur yang paling atas itu memiliki nilai yang besar. Posisi unsur yang paling bawah memiliki nilai keelektronegatifan kecil. Gitu, ya. Lanjut lagi, perbedaan keelektronegatifan yang kecil, ikatan kimianya lemah. Namun kalau perbedaan keelektronegatifannya besar, ikatan kimianya kuat. Kita masuk ke soal nomor 1. Unsur yang akan membentuk ikatan ionik terlemah dengan ion klorida adalah, oke, di sini disediakan tabel dengan nomor atom 3, 11, 19, 37, dan 55. Ini semua termasuk golongan 1 karena bermuatan plus 1. Gitu.
Tapi kita nggak tahu nih golongan 1A atau 1B. Ya, kita bisa coba di sini 3 buat konfigurasinya dulu ya. Berarti 1S, 2S, 1. Kemudian ada 11, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, udah kelihatan di sini polanya. Ada 2S1, 3S1, maka kemungkinan X, Y, Z juga sama. Belakangnya S1. Karena ada kata kunci kation bermuatan plus 1. Gitu ya. Oke, kalau kalian butuh pembuktian, boleh dibuat konfigurasi elektronnya dulu. Nah, gimana cara membuat konfigurasi elektron kalau nomor atomnya banyak nih? Contoh 55. Kita bisa aja bikin panjang, tapi kan panjang banget buang-buang waktu ya. Ada cara singkatnya, yaitu dengan menggunakan golongan 8A. Nah, berarti harus ingat golongan 8A. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Helium nomor atomnya 2. Neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 5, 4, radon 8, 6. Nomor atom ini tidak untuk diingat, tapi boleh diingat untuk golongan 8A, supaya memudahkan penyingkatan. Bagaimana maksudnya? Kita lihat di sini, helium itu periode 1. Neon periodenya 2, argon 3, kripton 4, xenon periode 5, radon periode 6. Gitu ya. Nomor 55. Nomor atom 55 berarti elektronnya pun 55. Mana? Yang mendekati 55 elektron milik si Xe. Berarti kita bisa membuat buka kurung, Xe tutup kurung. Gitu. Xe ini periode kelima. Berarti kulit terluarnya habis di kulit kelima. Berarti setelah kulit kelima kan ada kulit keenam. Nah, supaya mencapai angka 55 elektronnya ya, elektron supaya mencapai 55, maka kita menambahkan kulit ke-6, yaitu 6S1. Habis 54 kan 55. Begitu ya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya apa? Kalau kita lihat di sini, ionik terlemah, berarti perbedaan keelektronegatifannya harus kecil. Kalau perbedaan keelektronegatifan kecil, angka yang didapat harus besar. Nah, angka didapat harus besar, berarti otomatis posisi unsur harus berada paling atas. Berarti kan periodenya, periode kedua ya, paling atas. Kan paling bawah 6. Jadi jawabannya adalah V. Kemudian nomor 2, konfigurasi elektron terluar semua unsur tersebut adalah, udah terlihat di sini ya polanya, 2S1, 3S1, 6S1, XY-nya nanti ini juga kemungkinan S juga. Ada 4S1, 5S1. Boleh dibuktikan ya. Tapi di sini pun udah kelihatan polanya. Jawabannya adalah A. Kemudian nomor 3, unsur dengan jari-jari terbesar adalah, lihat sifat periodik, jari-jari atom. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah semakin besar. Jadi, karena ini berada pada golongan 1A semua, posisi paling bawah ada di Z. Ya, jawabannya E. Kemudian nomor 4, unsur S dan X dengan nomor atom berturut-turut 16 dan 8 membentuk SX3. Maka geometri molekul yang terbentuk adalah, kita masuk materi bentuk molekul. Di sini ada Pe. Pe ini artinya pasangan elektron. Kemudian ada bentuk molekul. Kalau pasangan elektron 2, bentuk molekulnya linear. Begitupun seterusnya. Ya, kalau 3 segitiga planar, 4 tetrahedral, 5 segitiga bipiramida, dan 6 oktahedral. Oke, kita coba menjawab soal nomor 4. Berarti harus membuat dulu
konfigurasi elektronnya. S, nomor atom 16, berarti 2, 8, 6. Kemudian X, nomor atomnya 8, berarti 2 dan 6. Setelah ini kita membuat bentuk molekulnya, ya. Struktur Lewisnya tuh. S dengan X sebagai atom pusat yang mana? Yang S. Kemudian sebagai atom bukan pusat, atom pendukungnya si X. Karena di soal udah bilang ya, membentuk SX3, maka kita bisa membuat seperti ini. Nah, X ini elektron valensinya 6. Berarti membutuhkan 2 elektron supaya stabil. Begitupun S, elektron valensi 6, berarti butuh 2 supaya stabil. Ini akan membentuk ikatan kovalen ya, saling membutuhkan. Oke, masuk ke X, jadi nomor elektron valensinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, supaya stabil berarti kan butuh 2. Maka pinjem 2 dari S. 1, 2. Itu ya. Kemudian X. Ini tadi valensinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supaya stabil butuh 2 elektron dari S. Maka tambahkan 2 elektron S. 6, 7, 8. Satu lagi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supaya dia stabil, butuh 2 elektron dari S. 7, 8. Nah, sekarang kita hitung elektron dari S-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia udah 6, supaya stabil butuh 2. Dari sini 2-nya ya. Udah pinjem ke oksigen yang ini. Oksigen dalam arti X di sini ya, bentuknya bukan oksigen. Nah, kalau dibikin ikatannya berarti kan seperti ini ya. S, X, 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 gitu. Kalau kita menghitung PEI-nya, ada berapa PEI-nya? Pasangan elektron ikat. 1, 2, 3. Walaupun dia rangkap, tetap kehitungnya 1. PEI-nya ada 3. Kemudian PEB, pasangan elektron bebas. Ada nggak elektron bebas di sekitar atom pusat? Nggak ada ya. PEB-nya nggak ada. Atau dalam arti 0, nggak ada PEB. 3 ini apa? Pasangan elektron 3 bentuknya segitiga planar. Nah, planar ini sama arti dengan datar. Jadi jawabannya adalah A, segitiga datar.